Yang saya hormati Bapak Kepala UPT Perpustakaan, Bapak Burhanuddin Harahap, SHMH MSI PhD. Yang saya hormati juga Bapak Bagas Korohandoko, selaku Licensing Manager at Springer Nature Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak dari Bu dosen, pustakawan, dan juga mahasiswa, baik dari UNS maupun dari luar UNS. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah bertemu di acara webinar yang berjudul Sosialisasi dan Pemanfaatan e-Journal Springer Nature yang diadakan oleh UPT Perpustakaan UNS bekerja sama dengan Springer Nature. Perkenalkan, saya Dian yang akan memandu acara ini sampai akhir selesai siang nanti. Baik, Bapak Ibu, menuju acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala UPT Perpustakaan. Tapi karena Kepala UPT Perpustakaan belum hadir, kita langsung menuju ke pemaparan materi saja dari Pak Bagas. Bapak Ibu, kita semua setuju ya bahwa untuk menghasilkan sebuah tulisan yang baik, kita itu wajib didukung oleh sumber-sumber informasi yang baik juga. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Bagas Korohandoko dari Springer Nature Indonesia yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara mengakses fitur-fitur yang ada di Springer supaya kita bisa memanfaatkan secara semaksimal mungkin. Selamat pagi Pak Bagas. Selamat pagi, Bapak Ya, Ibu semuanya. oke. Waktunya nanti kurang lebih sekitar 1 jam. Bapak Ibu Oke. bisa mendengarkan. Kemudian juga untuk materinya sudah ada di website perpustakaan kita di library.uns.ac.id. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, nanti akan ada quiz online yang akan dijelaskan teknisnya secara langsung oleh Pak Bagas. Bapak Ibu nanti silahkan stay tune sampai akhir acara. Begitu. Oke, Pak Bagas sudah siap? Oke, Bu. Siap, Oke, Bu. silahkan Pak. Saya izin share screen. Ya, berapa orang? Suaranya tidak terdengar itu Bapak Pangapunten. Oke. Maaf. Kok saya jadi grogi ya? Padahal kan saya mungkin karena ini ya, eh, kebanyakan ngopi. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih waktunya. Terima kasih kesediaan waktunya untuk bergabung di acara kami. Perkenalkan, saya Bagas. Saya dari Springer Nature, saya representatifnya Springer untuk Indonesia. Dalam hal ini ya saya juga yang menghandle secara langsung untuk Universitas 11 Maret, dibantu oleh rekan saya dari iGroup Indonesia, Mbak Eva ada di sini ya.
Ya, itu kelihatan. Oke, Bapak Ibu semua, saya dikasih waktu 1 jam ya, Bu Dian ya, untuk platform training saya sebutnya. Intinya kita akan memperkenalkan konten-konten Springer Nature yang bisa diakses di Universitas 11 Maret. Sebenarnya Universitas 11 Maret itu pernah dan sudah punya akses ke konten Springer Nature, yaitu e-book. Itu e-book pendidikan ya. Kemudian buku-buku, nanti kita cek ya langsung deh, ada buku Law and Criminology, ada Teknik Sipil, itu pernah dibeli oleh Universitas 11 Maret dan seharusnya per hari ini tuh masih bisa diakses. Karena memang kalau e-book kan kepemilikan ya. Nanti kita coba langsung akses, kita coba cek. Kemudian plus tambahannya hari ini kita mau bagikan bahwa Universitas 11 Maret melanggan paket e-jurnal Springer Nature untuk perguruan tinggi negeri. Isinya itu luar biasa banyak. Jadi nanti kita cek lagi, kita coba, kita mengalami sendiri prosesnya. Jadi Bapak Ibu semua, message-nya adalah apa yang universitas besar di dunia bisa akses, di Universitas 11 Maret saat ini tuh sebenarnya sudah bisa mengakses hal yang sama, konten yang sama. Jadi makanannya udah sama nih. Nanti tinggal di follow up untuk tadi yang Bu Dian sampaikan ke output publikasinya. Harusnya karena makanannya atau bacaannya beda, nanti publikasinya beda. Summary, gambarannya begitu ya yang mau kita lakukan hari ini. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan Springer Nature dengan cepat. Karena mungkin beberapa dari Bapak Ibu semua mungkin baru pertama kali mendengar apa itu Springer Nature, kemudian tapi kalau dari data histori penggunaan dan tolakan dari Universitas 11 Maret, kan kami punya reportnya ya setiap bulan, itu sebenarnya terlihat sih warga Universitas 11 Maret itu cukup signifikan, cukup rutin, cukup sering mengakses konten-kontennya Springer, baik yang berhasil mengunduh maupun tidak berhasil. Itu bahkan saya lihat setiap bulannya tuh di angka 4.000-an loh yang tertolak. Artinya warga 11 Maret mencoba mengakses tapi terkunci gitu ya. Itu sampai 4.000-an setiap bulannya sebelum proses melanggan ini ya. Nanti kita lihat setelah melanggan apakah ada penurunan karena akses sudah dibuka. Izinkan saya memperkenalkan Springer Nature dengan cepat Bapak Ibu semua. Jadi Springer Nature ini kami adalah penerbit. Kami menerbitkan konten-konten ilmiah. Visinya kami ya ini gambaran besarnya, kami we want to accelerate solution to the world's urgent challenge. Jadi kami mau mempercepat menghasilkan solusi untuk tantangan-tantangan dunia yang urgent melalui ilmu pengetahuan, melalui hasil penelitian. Jadi kami berharap UNS, Universitas 11 Maret dan Springer Nature berpartneran melakukan kolaborasi untuk mencapai hal ini. Kemudian saya nggak akan bicara ini. Saya mau meng-highlight, memberikan informasi tentang highlights dari kami. Springer Nature ini pusatnya ada di Heidelberg di Germany. Kemudian kantor untuk di region Southeast Asia itu ada di Singapura. Kenapa? Saya perlu informasikan, jadi ketika nanti Bapak Ibu semua, mahasiswa, peneliti, penulis, dosen dari Universitas 11 Maret mau melakukan submit manuskrip atau melakukan publikasi, editorial terdekat ada di Singapura. Kemudian beberapa highlights yang mungkin bisa menambah informasi buat Bapak Ibu semua secara reputasi untuk brand penerbit ilmiah, kami berada di urutan pertama. Kemudian setiap di tahun ini kami mencapai 1,5 juta submission, artinya ada manuskrip yang disubmit ke 3.000 jurnal kami, bahkan lebih. Per hari ini saya lihat jurnalnya Springer itu, judul jurnal ya, itu ada sampai 3.800-an. Untuk buku, kami tidak hanya menerbitkan jurnal, kami untuk buku akademik, bahkan saya berani deklarasikan ke Bapak Ibu semua, kami adalah penerbit terbesar untuk buku akademik. Setiap tahunnya kami menerbitkan kurang lebih 22 koleksi
Koleksi terbaru kami adalah robotik, kemudian artificial intelligence, kemudian selama setahun itu angka publikasi kami untuk buku di angka 10 ribuan. Kami beroperasi di lebih dari 40 negara. Ini informasi penting. Setiap harinya melalui platform kami ada unduhan atau download sekitar 7,9 juta unduhan. Bayangkan berarti websitenya kami, platform kami dikunjungi oleh warga dari seluruh belahan dunia manapun dan setiap harinya ratanya adalah 7,9 juta unduhan. Kemudian kami menerbitkan buku-buku textbook tentunya, kemudian buku-buku pelajaran terkait open science. Seperti kita ketahui di 2030 nanti kita berharap open science itu benar-benar terwujud. Kami sebagai penerbit, kami menjadi pionir untuk konten-konten open access. Jadi nanti di platform kami, Bapak Ibu semua bisa mengakses konten-konten yang kalau sekarang kan enak ya, UNS sudah melanggankan 2000-an judul jurnal. Tapi sebelumnya, atau mungkin buat institusi lain di Indonesia yang belum ada anggaran untuk bisa mengakses, itu saya selalu sampaikan ke perguruan tinggi di luar Jawa, di Sulawesi, di Kalimantan, di Papua gitu, bahwa tetap kunjungi Springer Nature karena ada banyak sekali konten-konten yang open access. Itu kalau saya lihat judulnya itu sekitar 600-an judul dari berbagai keilmuan. Kemudian kami bekerja dengan banyak reviewer, kemudian editors, dengan lebih dari 10.000 karyawan. Tahun lalu, tahun 2022, kami menerbitkan lebih dari 410 artikel. Semoga ini ngasih gambaran ke Bapak Ibu semua tentang Springer Nature. Kami tidak hanya fokus ke dunia penelitian dengan menerbitkan jurnal, buku, dan memberikan servis ke peneliti penulis. Kami juga fokus ke dunia pendidikan, termasuk untuk bahan ajar dari school maupun sampai higher education. Untuk bidang kesehatan, kami juga beroperasi di situ dan dunia profesional. Jadi di Indonesia sendiri, kami tidak hanya melayani perguruan tinggi negeri, swasta, akademik kami sebutnya, tapi juga pemerintahan dan korporasi, Bapak Ibu semua. Ini lebih ke brand yang mungkin Bapak Ibu semua nanti akan sering lihat ketika browsing di bawah naungan brand Springer Nature. Jadi ada Springer yang logonya catur kuda, itu artinya kami sebagai pionir. Kemudian ada Nature Portfolio, di mana Nature Portfolio ini adalah jurnal-jurnal yang memiliki impact factor yang luar biasa di atas 50-an. Artinya dia banyak disitasi, artinya dia mumpuni. Kalau BMC ini adalah jurnal-jurnal open access untuk kedokteran. Jadi untuk Bapak Ibu semua yang mau membaca jurnal open access, untuk bidang kedokteran bisa cari BMC. Kemudian Macmillan Education ini untuk konten-konten yang pendidikan. Kemudian Scientific American ini juga salah satu konten yang bisa diakses di Universitas 11 Maret. Nanti saya coba akan show. Kemudian Everest ini untuk computing, Edis ini untuk farmasi, Palgrave Macmillan buat Bapak Ibu semua yang di ekonomi, finance, seharusnya familiar dengan Palgrave Macmillan. Kemudian ada Springer Healthcare dan lain sebagainya. Semoga perkenalan ini memberi gambaran ke Bapak Ibu semua tentang Springer Nature. Saya lanjutkan ke plafon langsung aja ya Bapak Ibu semua. Saya izin matikan kamera saya biar signalnya lancar. Oke. Ada 3 platform yang hari ini saya akan coba sampaikan ke Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah link.springer.com. Saya coba taruh di chat ya Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua adalah nature.com.
pastikan Bapak Ibu semua mengakses menggunakan jaringannya kampus, karena IP range-nya UNS sudah terregister di sistem kami. Kemudian yang ketiga adalah Scientific American. Kita akan explore 3 platform ini, Bapak Ibu semua. Kita mulai yang pertama dari link.springer.com. Kalau Bapak Ibu semua terakses ke jaringan kampus atau menggunakan SSO, itu lebih mudah lagi sebenarnya. Tampilannya seperti ini, link.springer.com, Bapak Ibu semua. Saya menggunakan akunnya Bu Riah, izin ya Bu Riah, supaya saya bisa ngasih gambaran langsung kalau mengakses melalui jaringan kampus bagaimana. Karena berbeda ketika saya menggunakan akun saya sebagai karyawan Springer, ya saya bisa mengakses semua. Kalau pakai akunnya Bu Riah kan mewakili warga Universitas 11 Maret. Yang pertama, ini adalah platform link.springer.com. Disiplin yang kami cover di platform ini adalah hampir semua keilmuan, semua bahkan ya. Per hari ini konten kami di platform ini ada 16 juta dokumen Bapak Ibu semua. Kemudian tampilan tanda kalau Bapak Ibu semua mengakses menggunakan jaringan yang sudah terdaftar. Kan kalau pakai kuota pribadi kan pasti tidak ada keterangan di bawahnya Universitas 11 Maret. Ini terlihat ya. Gitu Bapak Ibu semua. Kalau pakai kuota pribadi atau yang belum terdaftar tuh biasanya unaffiliated. Artinya apa ya? Artinya akan banyak yang terkunci. Kemudian saya punya cara menjelaskan penggunaan link.springer.com. Jadi izinkan saya share laporan penggunaan dari Universitas 11 Maret ya Bapak Ibu semua. Setiap bulan tuh kita menyediakan laporan Bapak Ibu semua. Oke, saya stop share dulu. Saya share yang oke. Jadi Bapak Ibu semua, kita punya laporan untuk laporan penggunaan maupun laporan tolakan atau denial atau no license ya dari Universitas 11 Maret. Saya tarik datanya dari tahun lalu sampai terbaru 31 Juli. Sebenarnya data yang kami tarik itu bisa 5-8 tahun yang lalu, tapi saya perkecil dari tahun lalu saja. Kita bisa melihat jurnal yang paling banyak diunduh ini tampilan setiap tahunnya. Jadi memang dari UNS ini naik sekali ya setiap tahunnya. Bahkan 2023 ini belum selesai akhir tahun aja sudah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Karena memang sudah mulai dilanggankan kan di Juli lalu. Artinya memang warga UNS sudah terbiasa dan perlu dibiasakan untuk hampir semua warga Universitas 11 Maret untuk mengakses. Kemudian ini unduhan setiap bulannya yang warna biru muda ini tahun 2023, yang orange itu 2025, yang biru tua 2021. Jadi setiap tahunnya 3.000-an lah ya. Bahkan Juli lalu ketika mulai langgan itu sampai 7.000. Kita lihat judul jurnal yang paling banyak diakses di Universitas 11 Maret. Environmental Science and Pollution. Kita cari ya. Jurnal ini kita cari judul jurnal ini. Nanti akan muncul yang paling relevan, atau karena saya mau mencari judul ini, saya cari langsung ke jurnal. Kita klik aja Bapak Ibu semua. Oke, saya lupa stop share. Jadi kan tadi yang paling banyak adalah Environmental Science and Pollution ya. Saya search masukkan bagian search. Muncul jurnal ini.
Kita akan pakai judul jurnal ini sebagai contoh ya untuk explore nanti. Tapi sebelumnya saya kembali lagi. Pertanyaannya, apa yang diperlukan jika saya tidak bisa akses ke SSO atau sedang dinas di luar atau ada kendala di infrastruktur kampus, tapi saya pas butuh banget konten ilmiahnya Springer yang dilanggan oleh perpustakaan UNS misal. Bapak Ibu semua di bagian kanan atas itu ada bagian sign up atau mendaftar. Ketika Bapak Ibu semua nanti mendaftar, itu Bapak Ibu semua mendaftarkan username, ID, dan password. ID, username, dan password ini Bapak Ibu semua bisa gunakan dimanapun, menggunakan jaringan manapun. Namun syaratnya proses mendaftarnya harus menggunakan jaringannya UNS. Jadi ketika mendaftar harus pakai jaringannya UNS. Setelah proses pendaftaran berhasil, username dan password itu disimpan, jangan sampai lupa gitu. Nanti anytime Bapak Ibu semua butuh konten ilmiah yang sudah dibeli dalam bentuk e-book misal, atau yang dilanggar dalam bentuk jurnal misal, itu bisa. Tapi saya lihat di UNS kan mirip dengan beberapa perguruan tinggi negeri lain sudah ada SSO ya. Itu luar biasa, itu juga solusi. Case yang tadi saya ceritakan adalah jika memang tidak bisa mengakses melalui SSO. Gitu ya. Caranya di bagian kanan atas ini ada pilihan mendaftar. Jadi karena saya menggunakan akunnya Buria, jadi sudah terdaftar. Proses mendaftarnya harus menggunakan jaringan kampus. Itu syaratnya. Atau kalau tetap tidak bisa datang ke kampus, tapi padahal belum mendaftar, solusinya adalah Bapak Ibu semua menghubungi admin. Nanti admin akan kirimkan link registrasi dalam bentuk email. Di dalam emailnya nanti ada link yang bisa diklik untuk mendaftar. Semoga, tapi tidak ada lah ya kendala untuk ke kampus ya, seharusnya bisa datang ke kampus. Ini senarionya jika memang tidak benar-benar tidak bisa datang ke kampus, terus belum pernah mendaftar gitu. Nah itu bisa menghubungi admin. Solusi ini sangat membantu kemarin ketika pandemi, ketika warga institusi tidak bisa datang ke kampus, belum pernah mendaftar juga gitu. Solusinya ya silakan menghubungi admin, dalam hal ini perpustakaan, untuk didaftarkan emailnya, nanti akan dapat email aktivasi lah istilahnya. Gitu ya. Kembali lagi tadi ke bagian mengeksplor jurnal. Silahkan masukkan kata kunci, bisa judul jurnal, bisa nama penulis. Kalau kita mencari konten ilmiah biasanya kan sudah siap dengan keyword ya atau kata kunci. Di pikiran kita sudah, aku mau mencari kata kunci A, kata kunci B gitu. Itu langsung aja masukkan ke bagian search seperti kalau di Google, atau kalau Bapak Ibu semua mau pakai advanced search itu bisa lebih detail lagi. Saya mau mencari konten yang ada kata climate change misal. Kemudian ada exact price-nya apa, kemudian saya tidak mau melihat dokumen yang ada kata tertentu, itu bisa didetailkan. Secara waktu juga bisa diidentifikasikan, mau terbitan tahun berapa. Tinggal di search nanti muncul. Kalau Bapak Ibu semua mau mendownload, tapi 800.000 ini kan kebanyakan ya, semisal hanya yang jurnal. Saya mau mendownload list ini, itu silahkan diklik bagian download search result. Filenya nanti dalam bentuk CSV. Fungsinya apa? Ya setiap kali Bapak Ibu semua mau mengeksplor hasil pencarian ini, tidak perlu nyari lagi, tapi pakai file ini. File CSV-nya itu, yang sudah diunduh. Gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian, saya kembali lagi.
Itu untuk jurnal, saya tadi kan ambil contohnya environmental science ya, yang pollution research. Ini adalah jurnal yang paling banyak diunduh di Universitas 11 Maret. Kemudian informasi terkait jurnalnya, impact-nya berapa, jumlah unduhannya berapa, itu ada di page ini, di halaman ini. Ada bagian latest issues, jadi memang artikel terbaru itu di tanggal 15. Kita klik ya tampilannya seperti apa. Jadi jurnal Spatial Mismatch dengan judul Spatial Mismatch and its Evolution ini berada di bawah jurnal namanya Environmental Science, terbit di tanggal 15 Agustus. Kemudian jika Bapak Ibu semua membacanya nanti tapi pengen langsung download, silahkan diklik download file dalam bentuk PDF. Atau gini, Bapak Ibu semua sedang dinas di luar, butuh, enggak sih, misalnya Bapak Ibu semua dosen, Bapak Ibu semua mewajibkan mahasiswa Bapak Ibu semua membaca artikel ini misalnya. Atau ya kan seperti itu kan. Dulu kan biasanya yang dilakukan adalah nge-download PDF, PDF-nya di-share gitu ya. Nah, sesuai dengan aturan legal, cara seperti itu tidak disarankan Bapak Ibu semua. Cara yang disarankan adalah Bapak Ibu semua membagi share link dari setiap artikel. Untuk mendapatkan share linknya, silakan Bapak Ibu semua klik di scroll kanan ini atau di scroll ke bawah about this article. Ada get shareable link. Tapi ini baru banget. Oh, udah ada ya. Nah, kalau Bapak Ibu semua membagikan URL ini, nanti itu cara yang direkomendasikan atau secara legal dunia penerbitan itu diizinkan. Nanti mode setiap orang yang mendapatkan link ini nanti bisa membaca read only-nya. Jadi modelnya adalah membaca, bukan dalam bentuk PDF. Kenapa membagi konten share link ini disarankan sekali? Karena banyak manfaatnya Bapak Ibu semua. Terkhusus buat si penulisnya. Kenapa? Karena kalau PDF kan sekali diunduh, misalnya dibaca oleh 1.000 orang gitu, kan nggak ketahuan kan, dihitungnya cuma satu klik, satu unduhan. Tapi ketika Bapak Ibu semua membagi dalam bentuk URL ini, misalnya diklik oleh 50 orang, akan terhitung 50 kali. Jadi dia sebagai penulis, profil dari papernya akan naik. Itu dari sisi si penulis. Dari sisi UNS sebagai institusi yang melanggan konten ini akan mendapatkan laporan bahwa artikel ini diklik sekian. Iya dong, karena kan Universitas 11 Maret setiap tahun membeli atau melanggan dan perlu mengevaluasi apakah yang dilanggankan ini dipakai apa tidak, berapa kali diunduh. Nah, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bagi kami sebagai publisher, kami bisa melakukan evaluasi dari paper-paper kami. Jadi mulai sekarang saya encourage Bapak Ibu semua kalau membagi artikel atau e-book atau chapter, silakan cari di bagian about this article, about this chapter, itu di bagian bawah itu pasti ada pilihan share link. Jadi tidak lagi membagikan dalam bentuk PDF seperti ini, di-download terus disebar gitu. Tidak lagi, tapi dalam bentuk shareable link ya Bapak Ibu semua. Di bagian bawah ini. Kemudian nanti kita akan ada sesi tanya jawab kok Bapak Ibu semua. Saya juga akan tinggalkan panduan dalam bentuk soft copy atau ada video juga yang Bapak Ibu semua bisa pelajari. Kan cara kita belajar bisa membaca, ada yang melalui video. Itu kita juga siapkan video cara mengakses konten-konten Springer.
Ini jurnal yang paling banyak diakses. Ini saya sering ditanya seperti ini, Mas Bagas, jurnal-jurnalnya Springer ini diindeks oleh Scopus nggak gitu kan? Bapak Ibu semua bisa lihat di bagian judul jurnal ini di bagian bawah coba. Nah, ini index by Scopus. Nah, ada kan? Ada Scopus. Tapi cara yang paling benar untuk ngecek diindeks oleh siapa ya silahkan datang ke websitenya Scopus atau websitenya Dimension atau websitenya Web of Science. Cari Springer Nature punya penerbitnya Springer Nature, nanti kelihatan ada berapa banyak judul jurnal yang diindeks oleh Scopus. Jadi Bapak Ibu semua dari misalnya ya di UNS kan ada Bapak Ibu semua bisa mengakses 2000-an judul ya. Karena 3.800 ini ada yang open access. Dari 2000-an itu, kalau ditanya diindeks oleh Scopus berapa banyak, saya bisa bilang itu 98% diindeks oleh Scopus. Yang lainnya kenapa? Ya, yang lainnya adalah jurnal-jurnal baru mungkin yang belum diindeks atau memang jurnal-jurnal open access. Gitu ya Bapak Ibu semua, silahkan dieksplor. Jadi Bapak Ibu semua tidak ada alasan lagi terkait jurnal di Universitas 11 Maret itu kekurangan konten ilmiah karena luar biasa banyaknya Bapak Ibu semua. Saya kembali lagi ke laporan ini tadi ya. Judul yang paling banyak diunduh kan Environmental Science and Pollution Research. Yang saya encourage dan saya lihat di setiap universitas di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, itu saya pernah narik data Bapak Ibu semua, jurnal apa yang top 3 lah dari sekian, jadi pakai kacamata Indonesia. Itu adalah Journal of Business Ethics Bapak Ibu semua. Ternyata di UNS dia juga muncul kan, artinya dia juga banyak diunduh. Jadi mirip-mirip dengan yang lain. Coba kita lihat tampilan dari Journal of Business Ethics. Saya cari lagi di sini. Journal. Oke. Ini juga termasuk tadi di list dari daftar laporan itu terlihat jurnal-jurnal yang paling banyak diunduh di Universitas 11 Maret. Informasi mengenai impact factor, download, kemudian kalau mau submit manuskrip di jurnal ini caranya bagaimana, itu ada editorial manager kami, silahkan diklik. Sebelum mensubmit silahkan untuk mempelajari panduan submission, jasa-jasa editing, itu tolong secara mandiri dipelajari. Oke, Bapak Ibu semua, kemudian ini latest artikel yang terbit dan diindeks oleh siapa. Dan setiap artikel pasti ada shareable link tadi Bapak Ibu semua yang bisa Bapak Ibu semua bagikan. Misalnya ada warga di luar UNS misalnya yang minta tolong kan di UNS kontennya lengkap tuh. Boleh nggak saya mendapatkan akses? Untuk tujuan akademik itu diizinkan Bapak Ibu semua. Ya kan? Karena memang mungkin sekolah tinggi yang lain atau akademi yang lain tidak punya akses, tapi UNS punya. Secara kontrak kami di legal itu diizinkan, asal membagikannya menggunakan shareable link. Terus yang kedua memang untuk tujuan akademis ya, bukan untuk tujuan komersil. Itu silahkan. Kan banyak kan ya institusi di Indonesia yang butuh konten ilmiah, tapi mungkin secara dana mereka belum bisa. Saya pernah menanyakan hal ini ke legal kami, itu diizinkan kok, asal membagikannya menggunakan shareable link. Ini untuk jurnal, semoga Bapak Ibu semua dapat gambaran. Intinya, di platform ini makin sering Bapak Ibu semua kunjungi, makin kayak sosial media lah, makin sering kita klik, explore, pakai kata kunci, itu makin familiar kita. Tadi untuk jurnal, saya lanjut ke buku ya, karena saya lihat Universitas 11 Maret kan pernah membeli buku ya, yang Springer. Itu bisa dilihat cara tahu buku yang bisa diunduh di Universitas 11 Maret, itu silahkan klik bagian buku. Kemudian tadi itu saya sempat lihat UNS itu pernah membeli buku
Social Science 2017 itu dapat ada 575 judul. Law and Criminology tahun terbit 2017 ada 259 judul. Kemudian pendidikan itu ada, kita lihat ya, pendidikan 2016. Coba buku pendidikan date published in 2016 misalnya. Buku-buku pendidikan, misal saya cari education. Nah, ada 663 buku-buku pendidikan tahun terbit 2016 yang secara full text bisa diakses karena jadi hak miliknya UNS. Kemudian tadi ada buku-buku Law and Criminology, buku Social Science, dan buku Teknik Sipil. Bapak Ibu semua yang dari jurusan tersebut atau mau membaca buku-buku tersebut, kalau butuh, ingat sebelum membeli dengan dana pribadi, silahkan cek di perpustakaan. Siapa tahu tidak perlu membeli, tapi ternyata di kampus ada. Dan ini modelnya adalah unlimited download, unlimited usage. Jadi memang makin sering di-download, misalnya buku ini misalnya mau di-download sampai serentak sama warga UNS sejumlah 30.000 orang, itu enggak apa-apa, karena itu hak milik. Kalau buku print rada beda ya, misalnya di perpus cuma ada 20 buku print judul ini, ya orang ke-21 harus nunggu buku-buku print itu balik dulu untuk bisa dipinjam. Tapi kalau ibu kan enggak ya, unlimited, silahkan digunakan. Terkait buku, kita mau lihat pakai laporan yuk. Buku apa yang paling banyak diunduh di UNS. Saya bagikan pakai laporan ini deh. Nanti terlihat di Bapak Ibu semua. Ini laporan, kalau tadi laporan untuk e-jurnal, ini laporan untuk e-book, statistiknya. Kita lihat buku yang paling dicari ya, artinya masih terkunci di UNS tapi banyak dicari. Itu pakai no license. Nih, terlihat setiap tahunnya yang tertolak dari UNS tuh luar biasa nih. Sampai 11.000 tahun lalu, tahun ini belum genap 12 bulan sudah di angka 10.000 tolakannya. Nah, ini bisa dipecah judulnya apa saja. Setiap bulannya terlihat Bapak Ibu semua itu sampai 1.000-an tolakan. Artinya ada judul-judul yang terkunci tapi coba diakses oleh warga UNS. Ini dihitungnya bukan ketika cuma melihat judul diklik, bukan Bapak Ibu semua, tapi ketika judul diklik kan akan muncul chapter 1, 2 yang bisa kebuka. Nanti ketika dia yakin mau mengunduh, ternyata belum dibeli, jadi akan dihitung sebagai satu tolakan. Kita lihat judul yang paling banyak dicari. Judul ini. Judul yang paling banyak dicari di Universitas 11 Maret itu adalah bidangnya pendidikan, of course. Kemudian yang kedua engineering, itu educational technology. Kita lihat yuk bukunya kayak apa kok sampai dicari sama warga UNS. Tahun terbitnya 2019 ya. Kita lihat. Untuk buku. Kemudian tadi tahun terbitnya 2019 ya. Kita specify 2019. Masih terkunci ya. Jadi buku ini Bapak Ibu semua yang dicari, yang paling dicari oleh warga Universitas 11 Maret. Ini saya bisa membuka kah? Oh, enggak harus. Coba ya, kita coba klik. Kenapa buku ini sangat dicari di Universitas 11 Maret? Oh, harus beli ya. Oke.
Oh, bisa. Tampilannya seperti ini. Tadi sampai berapa ya? Yang mencari itu tadi sampai 300-an ya? Oh, ya, benar 300-an Bapak Ibu semua. Jadi untuk e-book seperti itu ya Bapak Ibu semua, kita udah mencoba untuk jurnal, itu ada dari berbagai disiplin bisa diakses di Universitas 11 Maret. Untuk e-book sejauh ini yang dimiliki adalah buku-buku pendidikan 2016, kemudian Law and Criminology, Social Science 2017, dan Teknik Sipil, Earth Environmental Science 2019. Betul ya? Iya, 2019 Earth Environmental itu ada 465 judul. Silakan dieksplor, silakan dimaksimalkan penggunaannya untuk platform link.springer.com. Saya karena terbatasan waktu, saya lanjutkan ke platform yang kedua, yaitu nature.com ya Bapak Ibu semua. Ini platform kami kedua. Kenapa kok sama-sama satu perusahaan tapi platformnya dipisahkan? Tadi kalau Bapak Ibu semua ingat, di link.springer.com jurnalnya itu ada 3.800. Di dalamnya juga nggak cuma jurnal, ada buku, ada database yang lain. Di mana profil atau impact factor dari jurnal-jurnal tersebut itu varian gap-nya itu tinggi banget. Ada yang baru mungkin, yang baru 1, 2, impact factor-nya sampai tertinggi itu 28. Kalau di Nature, ini impact factor-nya 40-an Bapak Ibu semua, bahkan ada yang 60. Tampilannya platformnya adalah nature.com, kemudian kalau Bapak Ibu semua mencari konten biasanya kan pakai search seperti biasa ya. Kemudian di dalam platform ini cuman ada sekitar 100-an judul. Untuk bisa melihat 100 judul itu beda ya sama Springer kan tadi 3.800. Kalau di nature.com ini cuma 100-an. Klik view all journal A to Z titles. Jadi silahkan dipilih jurnal-jurnal judul-judul yang dicari sesuai keilmuan Bapak Ibu semua. Dari sekian ratus judul yang dilanggan oleh UNS hanya yang Nature ini saja ya. Nature Aging, Nature Cancer, Nature Chemistry, Nature Energy, Genetik itu belum dilanggan. Hanya Nature saja. Alasannya karena satu Nature ini adalah judul yang multidisciplinary. Jadi membahas tidak hanya life science, tidak hanya medicine, tapi multidisciplinary. Nanti kita explore lebih dalam. Silakan diklik. Tampilannya seperti home page awal. Kemudian platform ini terdiri dari beberapa page yang paling sering dikunjungi. Isinya adalah research artikel, news, opini, research analysis, dan lain sebagainya. Kemudian informasi terkait jurnal ini. Kemudian jika Bapak Ibu semua penulis, peneliti yang mau publikasi dengan Nature itu bisa klik di link ini, di page ini. Kemudian kalau Bapak Ibu semua mau terupdate dengan berita dan lain sebagainya, silahkan daftarkan email Bapak Ibu semua ke Nature. Nanti bisa dispesifikasi keilmuan Bapak Ibu semua, teknik atau kedokteran atau life science, itu Bapak Ibu semua akan setiap berkala akan dapatkan alert, notifikasi melalui email terkait paper-paper yang berhubungan dengan keilmuan Bapak Ibu semua. Silakan didaftarkan. Menurut saya ini sangat membantu sih, karena informasi itu kan kayak gunung ya. Jadi jangan sampai kita ngabisin waktu kita yang terbatas itu untuk membaca hal yang kurang mendukung di bidang kita. Kalau mungkin kalau kecuali kita mau mengembangkan di keilmuan lain, ya silahkan. Nanti bisa diubah di bagian setup alert ini. Kemudian kalau Bapak Ibu semua mau dapat yang latest artikel terbaru, itu silahkan klik di gambar ini. Setiap minggu akan baru
karena Nature ini weekly publish-nya setiap minggu ya Bapak Ibu semua. Kemudian bagian news and comment, saya pernah melakukan survei bukan saya sih, company saya pernah melakukan survei ke para peneliti atau ketika lagi conference, acuan mereka kalau baca berita itu dari mana gitu. Karena kan ngertinya nature.com ini untuk membaca hasil penelitian saja ya. Ternyata kalau para ilmuwan atau decision maker itu membaca berita itu larinya ke nature.com. Salah satunya. Jadi saya encourage Bapak Ibu semua warga Universitas 11 Maret kalau mau mendapatkan berita terupdate terkait keilmuan atau dunia penelitian bisa juga datang ke nature.com. Kalau ini free sih, ini tidak perlu dilanggan. Silahkan explore dan kunjungi setiap hari. Tapi kalau untuk hasil penelitian Pak itu Bagas, memang ya Ibu. saya izin sebentar. Ini saya kebetulan, mohon maaf, Kepala Perpusnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya minta waktunya untuk memberikan sambutan sebentar, begitu nggih Bapak? Baik. Siap. Silakan. Oke, selamat pagi Pak Burhanuddin Harahap, SHMHMSI PSD. Mohon izin untuk memberikan sambutan sekitar 5-10 menit. Nggih Bapak, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ketemu dalam forum yang sangat mulia dalam dunia keilmuan, terutama kaitannya dengan data-data untuk kepentingan penelitian maupun karya ilmiah lain. Yang kedua, kami haturkan terima kasih kepada Mas Baskara Handoko ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk men-share ilmunya bagi pemanfaatan Springer Link ini untuk kepentingan para pemustaka. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ataupun para mahasiswa yang bersemangat untuk mengikuti acara ini, yang diharapkan dengan acara ini dapat membantu di dalam semua kebutuhan data-data untuk kepentingan karya ilmiah, baik untuk menulis buku, jurnal, dan karya ilmiah lain. Perpustakaan UNS itu merupakan sebuah perpustakaan yang terus mengupdate untuk memberikan fasilitas-fasilitas bagi para mahasiswa maupun dosen agar setiap saat dapat menekuni dalam pengembangan keilmuannya, sehingga fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perpustakaan yang dibiayai oleh dana UNS ini, kami berharap dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin. Dari data-data yang ada itu memang pemanfaatan mungkin cukup atau bahkan dalam kategori mungkin kurang. Nah, oleh karena itu kami berharap nanti dari Springer, Mas Baskara Handoko itu kami mohon untuk bisa juga tidak hanya hari ini, tapi pada kesempatan-kesempatan yang lain nanti mohon untuk juga bersedia memberikan dan men-share ilmunya yang tujuannya agar lebih dapat dimanfaatkan oleh para
dosen maupun mahasiswa. Nah, oleh karena itu staf di perpustakaan tentu saja harus mengikuti perkembangan apa yang ada dalam dunia perpustakaan ini. Nah, oleh karena itu kami berharap juga kepada para pustakawan UNS itu selalu mengikuti perkembangan dunia digital dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebagai pustakawan. Dengan demikian diharapkan badan hukum UNS yang baru mulai 4 tahun ini dalam perkembangannya nanti perpustakaan dapat mensupport secara lebih optimal sehingga tujuan berbadan hukum itu tidak sekedar kemandirian dalam bidang keuangan tetapi juga punya tugas yang mulia agar pengembangan ilmu dan pengetahuan itu makin progresif begitu. Demikianlah sedikit apa yang bisa saya harapkan dan sebelumnya saya mohon maaf tadi agak terlambat ada kepentingan. Maka dengan ini kami mohon maaf sambutan di tengah-tengah kepada Mas Baskara Handoko. Selamat mengikuti acara ini dan saya pun akan mengikuti sampai selesai agar lebih tahu tentang Springerling. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Burhanuddin Harahap. Terima kasih juga kepada Pak Bagas. Monggo silahkan dilanjutkan lagi. Terima kasih Pak Burhan untuk sambutannya. Sama ya. Ya. Siapa memang tugasnya saya untuk nanti menginformasikan ke sivitas UNS Pak, sehingga apa yang sudah dilanggan atau sudah dikonsumsikan ke Springer itu bisa dimanfaatkan Bapak. Karena memang saya selalu bilang sama manajemennya Springer, kan saya orang Indonesia ya, saya selalu bilang jangan jadikan Indonesia just only a market, tapi bagaimana dari Indonesia, misalnya dari UNS, kan UNS tahun ini melanggan nih Pak. UNS tidak hanya membaca, tapi dari UNS akan muncul manuskrip-manuskrip yang bisa dipublish di Springer Nature. Saya bahkan kepengen sih nanti di kuarter 4 sekitar bulan November Desember kita bisa adakan publishing talks Pak. Jadi nanti saya hadirkan editor, nanti peserta dari Universitas 11 Maret semisal mereka yang sudah punya manuskrip tapi bingung nih mau dipublish ke mana gitu. Nah, dengan bisa ikut sesi itu nanti para dosen peneliti yang sudah punya manuskrip itu paling enggak bisa memilih Springer Nature gitu kan, itu akan jadi pengalaman yang luar biasa kalau bisa sampai publish di Springer. Tapi kan tetap perlu hadir editorial yang bicara gitu ya Pak ya. Nah, itu saya mau banget mengadakan, jadi tidak hanya membaca, tidak hanya mengakses, tapi jangka panjangnya adalah publish-nya ke Nature misal, yang impact-nya luar biasa. Dan itu saya yakin akan jadi pengalaman dan partnership yang baik antara Springer Nature penerbit dan Universitas 11 Maret. Karena itu memang yang kami lakukan di PTN yang lain dan positif. Jadi mulai dari mengakses dulu ya nih Pak. Kita akan sharing ke Bapak Ibu semua. Tadi saya sudah sampai ke, saya lanjutkan ya Pak ya. Saya tadi sampai ke Nature. Jadi kenapa, tadi saya ingat banget, kenapa kok dipisah antara jurnalnya Springer, bukunya Springer dengan Nature? Karena memang profil dari si Nature ini impact factor-nya tinggi. Artinya dia disitasi, ya bahasa kasarnya, bahasa lainnya, ini produk premiumnya Springer Nature lah. Karena memang impact factor-nya tinggi sekali. Kemudian untuk UNS sendiri itu dari sekian banyak judul, dari ratusan judul itu hanya Nature saja. Nature yang lain itu belum dilanggan. Artinya kalau kita klik Nature, nanti secara full text bisa diunduh.
coba kita search ya. Kalau mencari konten kan kita biasa dengan kata kunci. Misalnya kata kuncinya climate change misal. All journal artinya mencari di jurnal yang lain ya. Tidak hanya Nature, kita fokus ke this journal misal. Klik search. Itu ada 19 ribuan dokumen. Kemudian artikel types-nya itu dalam bentuk berita, dalam bentuk hasil penelitian, komen, buku, dan sebagainya. Kita hanya fokus ke hasil penelitian ya. Atau research highlights. Kita apply. Subjeknya misal all, tidak fokus ke bidang tertentu. Date-nya misalnya bisa ditentukan hari ini, seminggu yang lalu, 1 bulan yang lalu. Saya klik misal all. Nanti muncul Bapak Ibu semua hasil penelitian yang bisa diunduh di institusi Bapak Ibu semua. Tampilannya mungkin mengaksesnya mungkin rada berbeda ya. Ingat Bapak Ibu semua harus mengakses menggunakan jaringannya UNS. Kalau Springer tadi kan sama kan ya, pakai SSO dan sebagainya. Ini juga mirip. Kalau Bapak Ibu semua mengakses konten-konten ini harus menggunakan SSO-nya atau VPN-nya Universitas 11 Maret. Setiap mahasiswa dosen kan punya akses ya. Nanti silahkan diklik misalnya ini tanggal 3 Agustus di jurnalnya Nature itu ada artikel ini dan memang mau dibaca. Misal. Kita lihat ya tampilannya. Oh, saya tahu kenapa tampilannya seperti ini. Karena saya harus mendaftar SSO-nya UNS sepertinya. Oh iya. Saya tidak bisa mengunduh langsung. Tapi saya yakin Bapak Ibu semua karena ada di kampus, seharusnya bisa. Saya coba pakai akunnya UGM karena saya masih aktif di UGM. Coba saya stop share. Coba ya Bapak Ibu semua, mohon tunggu bentar. Ini saya pakai akunnya mahasiswa ya UGM ya Bapak Ibu semua. Sudah pakai SSO, kemudian saya mengakses. Bapak Ibu semua nanti silahkan coba juga pakai SSO-nya UNS. Tadi saya pakai climate change. Saya search. Saya hanya fokus ke yang hasil penelitian, bukan berita, bukan yang lain-lain. Misal ini paper ini saya coba unduh. Ya. Nah, bentuknya beda ya. Bisa langsung diunduh oleh Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu semua berarti nanti harusnya ada keterangan Universitas 11 Maret. Mirip dengan yang Springer tadi, kalau Bapak Ibu semua mau membagikan ke warga di luar UNS atau yang sedang berdinas di luar, itu pasti ada get shareable link, seperti biasa ya. Jadi, saya encourage sekali lagi kalau membagikan dokumen, kalau bisa jangan dalam bentuk download PDF, tapi shareable link, karena itu membantu sekali pihak penulis, peneliti. Kayak kita lah, kalau kita punya karya, dan karya kita ternyata bermanfaat buat banyak orang, kita kan pengen tahu ya. Nah, cara menghitungnya adalah dengan shareable link ini. Kemudian ada informasi yang terkait
paper ini semisal Bapak Ibu semua, itu setiap artikel ada matriksnya. Matriks ini kalau kita klik akan terlihat Bapak Ibu semua. Paper ini diakses oleh berapa banyak, indeks oleh siapa itu terlihat. Citasinya melalui apa. Kemudian kalau online attention itu warna ini menggambarkan sosial media atau platform yang menjadi media untuk membaca. Misalnya ada dari Twitter itu 290 tweet yang membahas mengenai paper ini. Dan yang merah misalnya outlet-outlet lain. Kalau kuning itu blog dan lain sebagainya. Yang biru tua ini Facebook. Jadi ini memberikan gambar, ini bisa memberi kita informasi hal-hal apa aja yang paper mana saja yang lagi dibahas nih. Kalau kita klik ke depan lagi ke Nature, itu nanti terlihat Bapak Ibu semua. Kalau scroll bagian bawah. Nah ini trending. Jadi artikel mana yang lagi trending nih dari Nature yang lagi dibahas. Warna-warna ini merah, biru, biru muda, biru tua. Ini adalah tanda dari si sosial medianya. Jadi mungkin dia lagi banyak dibahas di Google, di Twitter, di Facebook, terlihat. Kalau kita, karena ini paling trending, kita coba klik ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau di luar dunia penelitian kan ada FOMO ya. Nah, di dunia penelitian pun kita memfasilitasi supaya kita tidak mengalami FOMO, yaitu pakai Almetric tadi. Jadi kita sebagai pembaca benar-benar terupdate dengan hal yang terbaru, scientifically. Gitu Bapak Ibu semua. Ini adalah yang paling banyak dibahas. Coba kita klik metriknya. Ini terlihat dia punya profil untuk paper ini dibaca oleh siapa, melalui jaringan mana, itu terlihat. Silakan sama seperti link.springer.com, Nature ini makin sering Bapak Ibu kunjungi, makin familiar karena kita berada di dunia akademisi, bacaan kita seharusnya link.springer.com dan Nature menjadi salah satu pilihan Bapak Ibu semua untuk menjadikan sumber referensi, gitu ya. Saya akan lanjutkan ke platform ketiga, yaitu Scientific American. Saya matikan kamera saya biar enak. Saya izin share sekali lagi. Ini platform kami yang ketiga, Scientific American. Jadi tadi link.springer.com isinya 2000-an judul jurnal, e-booknya UNS punya hukum, pendidikan, social science, dan teknik sipil. Kalau jurnalnya 2000 itu dari berbagai disiplin. Kalau Nature, tadi Bapak Ibu semua punya satu Nature yang bisa diakses multidisciplinary. Bapak Ibu semua, apa yang bisa diakses di NTU, NUS, Tokyo University, Harvard, itu Bapak Ibu semua bisa akses di Universitas 11 Maret. So, tidak ada alasan kekurangan konten ilmiah. Plus ditambah satu lagi ini Scientific American. Kalau Scientific American ini bukan mungkin sih ya, kalau saya lihat itu bacaan yang jauh lebih ringan dibandingkan Nature semisal atau Springer ya. Ini sangat ringan sekali. Ini magazine juga trending atau nomor 1 di US, of course. Pakai brandnya sampai namanya American. Yang Bapak Ibu semua bisa akses itu adalah terbitan 4 tahun ke belakang. Saya lupa. Kalau di Springer itu yang Bapak Ibu semua bisa akses itu terbitan 1997 sampai terbaru. Berapa tahun itu? 26 tahun. Kalau Nature itu 4 tahun terakhir. Kalau Scientific American itu 4 tahun terakhir. Misalnya kita lihat latest issue ya. Nah,
Jadi yang Bapak Ibu semua bisa akses 2023, 2022, 2021, 2020. Ini mirip dengan Nature ya. Nature yang satu judul tadi itu 4 tahun terakhir artikel-artikelnya yang bisa diunduh. Misal nih tahun depan UNS tidak melanggar Nature dan Scientific American, apakah masih bisa mengakses? Hanya bisa mengakses yang 2023 saja karena yang dilanggar. Yang 2022, 2021, 2020 tidak bisa diakses. Tapi semoga karena penggunaannya tinggi, nanti bisa dilanggar lagi. Kalau Springer itu yang bisa diakses dari 2023 sampai ke 1997. Jadi lumayan banyak ya. Makanya saya lihat Springer Link ini bisa jadi solusi buat banyak institusi karena memang coverage-nya luas dan bisa menjawab kebutuhan dari berbagai fakultas. Kalau kita kembali lagi ke Scientific American, kalau kita klik 2023, itu terlihat terbitan di bulan Juli, Agustus, Juni, Juni, Mei, dan lain sebagainya. Saya mau informasikan ke Bapak Ibu semua, khusus untuk Scientific American, itu tidak bisa hanya melalui SSO. Bapak Ibu semua perlu mengakses menggunakan username dan password yang disediakan oleh tim admin. Nanti silakan kontak ke bagian e-resource untuk mendapatkan username dan password untuk bisa mengakses konten dari 2023 sampai 2020. Semoga internal kami segera menyelesaikan urusan teknis, jadi nanti bisa diakses melalui SSO seperti link.springer.com maupun Nature. Sementara memang harus menggunakan username password yang disediakan oleh pihak admin. Admin dalam hal ini perpustakaan UNS ya. Jadi nanti bisa mengunduh konten-konten ini. Ini lebih ke informasi singkat untuk Bapak Ibu semua. Tadi ada link.springer.com, kemudian ada nature.com, dan yang terakhir Scientific American. Saya izin membagikan beberapa file yang disiapkan oleh tim saya. Saya stop share screen dulu. Kita ada sesi tanya jawab. Kalau Bapak Ibu semua ada pertanyaan, kemudian apakah sudah boleh mulai sesi tanya jawab? Saya juga sambil mau membagikan beberapa file melalui chat. Oke, kita bisa langsung aja ya Pak ya, langsung ke sesi tanya jawab sambil menunggu Pak Bagas. Ini sambil ada kuisnya, jadi nggak Pak ini? Oh, siap Bu. Akan dipandu oleh Mbak Eva. Oke, jadi Bapak Ibu tadi seperti sudah dijanjikan di depan bahwa setelah pemaparan materi dari Pak Bagas akan ada quiz online yang nanti akan dijelaskan oleh Mbak Eva juga dari iGroup. Monggo Mbak Eva. Ya, terima kasih banyak Bu Dian. Halo Bapak Ibu, selamat siang. Saya izin share screen untuk share terkait linknya. Ini semua peserta boleh ikut ya Mbak Eva ya? Boleh, siapapun boleh ikut. Ya Bagas ya. Oke, Boleh dong. Oke, jadi nanti untuk pertanyaannya nanti sebentar ya. Kita tunggu Mbak Eva sebentar. baik. Karena ini untuk pengumumannya membutuhkan waktu 15 menit, jadi sembari kita menunggu menang, dan kita juga lakukan Q&A, dan peserta juga bisa melakukan online quiz. Jadi untuk online quiznya di scan barcode ya Bagas ya? Ya, Oke, atau jadi atau ini URL-nya ini bisa di copy paste di bagian chat. oke. Bisa di copy paste. Ya. Kita copy paste dulu ya untuk lebih memudahkan. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa mungkin di screen capture atau di foto. Jadi saya coba tukar di chatnya. Nah, sudah saya share di grup chat. Oke, kalau sudah. Nah, ini ada yang mau bertanya dari Pak Didit. Silakan, Bu Dian.
Silakan yang mau bertanya, eh, monggo. Silakan Pak Didit. Pak Tri Hardian juga Halo, bertanya. J. Iya Pak. Silakan Pak Didit. Halo, ini mohon maaf, ini ada error di webcam ya. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, J, apa, ini saya mau tanya tadi terkait dengan apa namanya, ada shareable link tadi itu loh. iya Pak. Itu kan ada bisa di-share itu kan, terus kemudian tadi saya coba itu kan ternyata bisa ini ya, bisa melihat file PDF-nya, cuman nggak bisa di-download, ngoten nggih. Iya, Seperti itu. betul. Lah itu cuma fitur dari Springer atau semua publisher bisa ya? Soalnya tadi saya coba ngecek di publisher, dua publisher lain kok nggak ada itu loh, nggak ada yang semacam itu. Apakah ini fitur dari Springer tersendiri atau kebijakan semua publisher seperti itu? Soalnya kan kalau misalkan publisher lain bisa seperti itu juga kan sebenarnya juga bagus juga sih ya, Pak. Iya Pak. Terus kemudian pertanyaan yang kedua ini yang di Scientific American juga ini saya udah nyoba itu eh, yang agak merepotkan itu di Scientific American tidak ada fitur untuk search ya. Jadi untuk kita mencari artikel apa itu kok saya belum nemu atau memang tidak ada atau memang saya belum tahu lokasinya. Gitu aja Pak. Terima kasih. Iya Pak. Siap. Kalau untuk shareable link Pak, itu jadi memang Springer menjadi salah satu publisher yang menginisiasi bahwa terkait open science Pak. Tapi saya lihat ada beberapa penerbit yang ikut agreement itu sih Pak. Turunan dari perjanjian itu adalah tadi kita mengizinkan artikel kita atau chapter dibagikan. Tapi memang mungkin tidak semua penerbit ya Pak. Karena seharusnya sih penerbit-penerbit besar juga mengikuti model itu Pak. Pakai share di setiap papernya mereka harusnya ada shareable feature itu. Jadi tapi memang tidak semua ya Pak. Misalnya hanya yang top 5 atau yang ikut perjanjian open science tersebut. Setahu saya ya Pak, saya pernah membaca dan salah satunya adalah Springer Nature. Kemudian ada juga yang shareable link ini Pak, mungkin yang terbit tadi malam gitu, memang belum ada shareable link-nya. Itu juga ada kejadian seperti itu ya. Mungkin nunggu 2-3 hari kemudian baru ada shareable link. Itu saya juga pernah menemukan Pak. Tapi mostly hampir semua papernya Springer menuju ke arah shareable link. Kalau penerbit lain, kita perlu cek mereka ikut agreement open science tersebut apa tidak. Kalau ikut agreement itu seharusnya mereka juga sedang menuju untuk menyediakan feature itu. Kalau untuk gitu ya Pak ya, untuk yang shareable link itu kita sedang berusaha untuk semua artikel kita, chapter kita itu yang sudah dilanggan ya oleh institusi tersebut itu bisa dibagikan secara legal, tidak melalui PDF lagi. Kalau penerbit lain memang harus dicek mereka ikut agreement atau kesepakatan itu apa tidak. Kalau untuk Scientific American, benar Pak. Jadi karena kalau Bapak lihat kan Springer itu kan variannya banyak banget ya Pak disiplinnya. Kemudian Nature itu juga banyak banget. Nah kalau si Scientific American memang dia spesifik untuk, supaya saya share screen, untuk setiap bulan dan memang keilmuannya dia related with environment, teknologi, hal-hal yang ringan gitu sih Pak. Untuk bagian search, ini kayak kalau saya lihat ini modelnya tuh kayak magazine A, B, C, D setiap bulan. Belum ada search seperti kalau si link.spring.com maupun Nature yang memang dia udah yang jutaan artikel. Kalau ini memang bagian cara mencarinya memang latest issues, mau baca terbitan tahun berapa, yang bulan apa gitu. Tapi karena UNS melanggan, bisa mengaksesnya tidak hanya 1 tahun, tapi 4 tahun terakhir, selama 2023 ini.
Jadi memang gini Pak, ini kayak magazine ringan ya Pak ya. Kayak bahasanya kayak ads on aja sih Pak. Core-nya kalau peneliti, dosen, mahasiswa itu tidak ke sini. Ini lebih ke sorry to say kayak misalnya senior high atau yang vokasi Pak. Atau kita yang kepengen yang punya interest ke scientific reading tapi nggak yang dalam-dalam seperti Springer maupun Nature. Cara kami menampilkannya memang based on terbitan per bulan. Rada unik sih Pak. Kayak dan emang lagi under banyak lagi under construction seperti yang saya sampaikan. Sementara tidak bisa pakai SSO tapi pakai username dan password. Gitu Pak. Ada pertanyaan yang lain? Semoga jawaban saya tidak membingungkan Pak Tri Hardian. Ya, nggih Pak, sudah. Terima kasih. Iya Pak. Sudah ya. Saya Ada mau yang bertanya Bapak Oh iya, Baskoro. silakan monggo Bu. Begini, saya kan mengikuti acara international conference ya. Iya, Bu. Itu nanti dimuat di proceeding yang terindeks Springer. Saya sudah mendapatkan sertifikat untuk publikasi, tapi untuk mengaksesnya itu sekitar bulan Mei gitu. Nah, setelah mendapatkan itu untuk terbitnya proceeding itu setelah itu berapa lama ya? Oke. Ibu sudah bertanya ke editorialnya, Bu? Saya sudah bertanya, tapi sampai saat ini berkali-kali sebelum dijawab gitu. Belum dijawab. Oke, Biasanya saya kalau boleh. prosesnya berapa lama gitu biasanya? Oke. Kalau untuk sorry Ibu, imprintnya adalah Springer, Nature atau Atlantis Press, Bu? Springer. Springer, oke. Uh, Keilmuannya apa ya, Bu? Maksudnya field-nya? Bidang ilmunya? Saya public health ya, tetap public health, tapi itu karena banyak luas ya, karena ICES itu yang mengadakan adalah Saudi. Jadi presentasinya bulan Februari dan saya sudah menerima sertifikat untuk ini, untuk publishnya begitu. Nah, saya kan sedang menunggu proceedingnya gitu. Dia hanya memberikan link, tetapi link itu saya tidak bisa buka gitu. Nah, apakah ada jeda waktu dari tanggal kami menerima sertifikatnya dengan proses penerbitan proceedingnya gitu? Ya, oke. Saya jadi ingat, Bu. Kalau proceeding itu ada waktunya menunggu, Bu. Bahkan karena proceeding itu kan terdiri dari beberapa paper ya, Bu. Itu sekitar 2000-an ya. Tapi kan yang bisa masuk kan yang pilihan gitu. Oke. Ibu sudah cek di link.springer.com, Bu. Itu belum muncul juga ya? Belum. Oke, kalau belum nanti silakan email ke saya. Saya punya case mirip kemarin dengan Petra, Bu. Petra University. Beliau ini penulis ini juga rutin publikasi ke proceeding setiap tahun bahkan. Tapi kok yang tahun ini belum muncul gitu. Dan saya ingat banget saya membantu. Saya ingat banget saya membantu bertanya ke editorial. Ternyata memang tidak hanya dari satu penulis, tidak hanya satu paper. Jadi kayak hasil dari konferensi mungkin ada 100 yang sudah dapat konfirmasi publish, baru 60, 40-nya lagi proses. Nah, soal timing memang bukan saya yang bisa menjawab, harus komunikasi ke editorial. Kalau Ibu berkenan, nanti email ke saya, Bu. Saya bantu komunikasikan ke editorial terkait beserta Ibu beri URL-nya ya, Bu ya. Saya taruh email saya di chat, Bu. Silahkan nanti kirim emailnya ke saya. Saya sebatas membantu mengkomunikasikan. Kalau soal
berapa lama itu memang mohon maaf itu di luar wewenang saya. Ya. Saya bisa menjembatani ini, Pak. Ya, Ya Bu terima ya, kasih saya tunggu informasinya emailnya. Pak Iya, Bu. Bagas. Iya. Oke, nanti akan diselesaikan dengan Pak Bagas. Begitu Iya. ya Bu ya. Oke. Mbak Eva, gimana ini? Sudah oke Iya, belum? baik. Online quiznya? Terkait online quiz, Bagas, ini saya juga coba. Ternyata dari linknya hanya bisa mengakses sampai registrasi nama doang ya, Bagas ya, nggak sampai quiznya muncul. Kenapa ya, Bagas? Bagas masih di mute kayaknya. Sorry, Wiwi. Seharusnya bisa ya, Wi ya. Iya, hanya Coba pakai URL-nya. Oke, tunggu ya. iya. Tadi saya kirimkan ke kamu filenya kan ya? Itu Iya, beda ya? udah sih, Oke. tapi itu yang mungkin lebih ada question dan respon, bukan yang untuk peserta. Oh, kalau sambil menunggu, saya buka sesi pertanyaan lagi gitu ya Pak Bagas ya. Iya, Bu Dian, silakan Bu. Oke. Selanjutnya ada Pak Heru. Monggo Pak. Ya, baik. Mohon izin bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berkaitan dengan akses proxy ONS, Bu. Dan tadi disampaikan kalau kita di luar ONS ini pakai jaringan ONS itu kita menggunakan SSO. Ya, saya kebetulan sudah menggunakan, tetapi tadi saya coba masih unaffiliated ya. Izin share screen dulu. Silahkan Pak. Pertanyaan pertama, ini kan di e-proxy ya, e-proxy ONS. Jadi ada apa namanya, linknya ada di sini ya. Apakah ini pertanyaan pertama ini apakah hanya berlaku di link-link yang ada di sini saja? Sini Springer e-booknya misalnya publish di 2005 sampai 2023 ya. Itu saja atau memang tadi sudah disampaikan seperti yang Pak Bagas tadi sampaikan ya. Terus yang kedua, tadi saya coba dengan akun saya ya SSO ini memang sudah sesuai .unslib.idm bla 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 ya .org. Tapi ketika saya cek tadi cek apakah sudah ada UNS-nya atau belum, kalau masih unaffiliated ya. Apakah ini akun saya atau memang apa namanya harus mendaftar dulu sign up seperti yang tadi disampaikan? Itu sih dua pertanyaan saja. Terima kasih. Oke. Ya, silakan. Bagas, masih di mute. Oke, sorry. Kalau nanti saya boleh dikasih emailnya Bapak ya Pak ya. Tapi seharusnya kalau pakai SSO-nya UNS, seharusnya bisa mengakses tanpa perlu menggunakan username dan password Pak. Kemudian kalau memang tidak menggunakan SSO-nya UNS, tapi mau mendaftarkan email dan password sendiri, itu caranya memang harus mendaftar di jaringannya UNS. Kalau ternyata Bapak pernah mendaftarkan tanpa menggunakan jaringan UNS, pasti kan sudah kerekam, Pak. Jadi pasti banyak yang terkunci. Solusinya kalau sudah pernah mendaftarkan email tersebut, itu saya harus mendelete dulu email Bapak di database admin. Nanti Bapak bisa mendaftar ulang.
Tapi seharusnya kalau mengakses menggunakan SSO-nya UNS sih tidak perlu pakai username dan password, Pak. Bisa bantu juga Mas Bagas. Oke. Halo, iya. Bapak bisa tolong di-share lagi Pak, yang tadi Pak. Yang ketika Bapak coba akses SSO, yang di EZ Proxy. Oke, coba sebentar. Iya, coba dulu Bapak. Iya. Terkait yang ini, kemarin kami juga udah coba-coba. Tadi yang ditanyakan kok belum muncul afiliasinya gitu ya dari UNS gitu ya? Iya, Coba nanti gini Pak, coba ambil aja salah satu, searching satu aja apa nanti. Mungkin nanti setelah akan mendapatkan result, akan muncul ini bahwa ini diakses dari UNS. Sepertinya saya pernah mencoba seperti itu Pak. Ini kan tadi belum mencoba search ya? iya. Ini Ya, nah sebenarnya tadi sudah coba. Ini misalkan di samping. ini apa ini? Original research ya? Iya. Dari awal Pak, coba Pak, searchingnya dari mana Pak? Oh, Dari halaman misalkan depannya. Nah, coba dari situ. Kita coba biar Mas oke. Bagas juga sekalian bisa Oke. mencermati ini. Coba dari awal. Oke. Misal saya pilih education. Terus ini pilih jurnal ini atau langsung artikel ini ya? Gimana ya, Bu? Saya harus pilih yang open access seperti ini Kalau open atau access otomatis terbuka Pak. ya, Itu ya. tidak melanggar hukum bisa. Ya, coba Misal ini misalnya ini ya. kita ke jurnal ini ya, misalkan Iya. ya. Oke. Terus Di scroll ke bawah, Bapak, ya. untuk lihat artikel. Ya, Oh, iya. bisa milih salah Nah, satu artikel. yang latest Oke. issues itu, Pak. Oh, baik. Ya. Ya. Terus Akses via your institution itu kayak Bapak oke. perlunya. Ini ya. Ya. Ini Bapak pakai SSO ya, Pak? Atau Iya, di pakai luar SSO. SSO, Pak? Pakai SSO. Oke. Biasanya langsung download artikel atau memang harus akses Iya. via Harusnya institusi? langsung ya. Harusnya Kalau SSO tuh langsung, Pak. harusnya langsung. Harusnya langsung. Coba ke awal lagi Pak. Saya kok penasaran yang ada. Yang ini tadi kan saya ini Iya, ya. berarti situ kan Pak. Iya. Betul. Klik aja Pak. Betul. Oke. Ini saya sudah SSO UNS, jadi Coba sudah langsung pakai shot masuk. aja Pak. Shot. Pakai shot Oh, aja. search. Nah, ya. Ya. Nah, misalnya stem. Kalau itu kan tanda kuning, itu kan berarti digembok. Ya. Coba Pak ke atas lagi. Tanda centang birunya yang include preview only itu dihilangkan centangnya. Ini kan 304.000 sekian ya hasilnya. Iya. STEM Education masih ada yang tergembok. Oh, Itu yang nggak kita langgan. Coba itu dihilangin kan tinggal berapa? 49 ya? ya. Jadi yang bisa di-download dari STEM Education itu 49.000 sekian. Itu open access dan yang kita langgan. Seharusnya seperti itu. Oh. Nah, ini pasti bisa kebuka, Pak. Iya, ya. Coba cari Coba yang jangan ya artikel ya. itu, Pak. Nah, ini kan bukan open Nah, access ya. Oh, iya. Yes. Oh, Nah, gitu. ada Baik. tulisan UNS nggak, Pak? Coba ke bawah. Akses dari UNS gitu apa enggak ya? Ada infonya enggak? Mana ya? Tapi intinya bisa ke download yang kalau mulai. Iya, bisa sih. ya, kalau ada Oh. logo downloadnya, yang ada keterangan UNS itu di nature-nya, Bu. Nature-nya betul. Ya, Ke atas Oh, ya. lagi. coba ke atas lagi, Pak. Ya, itu tinggal download berarti, Pak. Oh, ya. Ini ya. Oke, oke. Ya, jadi kayak yang centang tadi Oh. ya. Iya, Itu ya. harus dihilangin dulu. Oh. Baik, baik. Kemudian Berarti Bapak tadi kan ada 2 pertanyaan aja Pak. Satunya tentang yang link-link itu ya, yang list-list. Nah, ini ya. iya ini. Nah, di sini ada keterangan title list itu nanti ketika diklik akan muncul Excel-nya. Jurnal apa saja yang kita langgan, yang 2000 sekian jumlahnya itu loh.
Oh iya. Anjir. Terus kan kalau yang e-book nanti akan muncul Excel-nya, booknya, title-nya apa aja yang publish di 2019. Begitu Bapak. Baik, hanya yang terlist di sini saja yang kita langgan Iya, gitu ya, Bu, ya. betul. Oh, oke, Yang oke, bisa oke. kita dapatkan full tag-nya. Karena kan ini biasanya untuk kebutuhan akreditasi ya, jadi kita sampaikan sekalian informasinya di sini. Oh ya. Gitu Bapak? Baik, terima kasih Bu Oke, Ria, ya sama-sama. Pak Bagas. Sama, Pak. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya lagi? Di chat ada yang nanya di chat. Oke, sebentar. Oke, dari Pak Chana Handoko. Apakah ada menu Journal Finder atau Journal Suggest di Springer? Iya, Pak. Seperti mungkin di beberapa database itu kan juga ada Journal Suggest. Kalau di Springer ini gimana nih, Pak Bagas? Oke, kalau di Springer itu kita sedang under construction karena saya sudah dapat alasannya. Itu terkait legalitas atau etika yang memang harus kita consider, Bu. Jadi kita pernah punya namanya Journal Suggester, saya coba share screen ya. Cuman Journal Suggester ini kami hold penggunaannya atau sedang diperbaiki karena setiap kali kita menggunakan Journal Suggester kan kita kayak mengcopy paste abstrak ya, Bu ya. Dulu ya, saya ingat banget kita copy paste judulnya, abstraknya, kemudian kita cari nanti sama mesin akan direkomendasikan jurnal yang sesuai dengan abstrak tersebut. Nah, ada banyak isu yang muncul yang oleh Springer Nature ditanggapin Bapak Ibu semua. Contoh isu yang dijelaskan ke saya adalah keamanan data dan sebagainya, data security, dan itu yang ditanggapi langsung oleh Springer dan kita sedang mengerjakan, Bu. Makanya kita stop dulu penggunaan Journal Suggester. Nanti kita akan tunggu perbaikannya. Sementara ya memang harus cari, tidak pakai mesin dulu, Bu. Masih manual lah ya, atau menggunakan keyword, Bu, yang sesuai dengan manuskrip kita. Misalnya kayak tadi, misalnya public health, kemudian mau publish di jurnal-jurnal yang related dengan public health, itu memang harus mencari jurnal di link.springer.com tadi. Saya tidak bicara bahwa Journal Suggester di stop at all, bukan, tapi sedang diperbaiki karena itu informasi yang saya dapat dari manajemen. Kemudian benar dari brand lain atau dari penerbit lain memang menyediakan, tapi kalau berdasarkan pengalaman Springer lebih baik kita sebagai peneliti-penulis juga perlu berhati-hati menggunakan tools-tools tersebut karena ya dong kayak paper kita, abstrak kita kayak sudah ke track di big data dari mesin lain gitu. Itu yang memang harus, itu yang kemarin saya dapatkan penjelasannya. Jadi sementara kita tidak kita mendeactivate tools tersebut. Kalau di brand lain, di tools lain saya lihat meskipun pengennya Bapak Ibu semua nanti copy paste abstrak tersebut, nanti rekomendasinya tidak hanya brand mereka kok. Springer pun akan muncul di tools mereka. Tapi kalau Journal Suggester miliknya Springer, sementara kita hold. Semoga itu membantu karena memang saya ditanya oleh hampir semua perguruan tinggi yang biasa menggunakan Journal Suggester kok sekarang tidak bisa. Gitu. Saya menanyakan ke pusat, jawabannya seperti itu. Nanti kalau ada update dan memang sudah aktif, akan kami kabari kembali. Ya, Ibu ya. Oke, Bapak. Jadi sementara statusnya deactivated dulu ya. Ini saya sebenarnya punya pertanyaan pribadi juga nih. Saya mumpung ketemu Pak Bagus, saya tanya sekalian. Jadi kalau misalnya nih Pak, UNS itu mengadakan konferensi apa semacamnya, apa workshop kayak begitu, kemudian hasilnya itu proceedingnya itu
misalnya diterbitkan minta tolong Springer untuk dibantu menerbitkan gitu, memungkinkan nggak sih Pak? Memungkinkan sekali, Bu. Sorry. Ya, Bu. Kita melayani itu. Ini tapi dalam bentuk hasil conference ya, Bu ya. Kayak international conference seperti itu. Oke, kita punya beberapa imprint, Bu, yang biasa karena brandnya namanya Springer Nature, banyak institusi yang kepengennya publishnya di imprintnya Springer atau imprintnya Nature. Tapi setahu saya Nature tidak mempublishkan karya hasil dari conference. Yang menjembatani adalah Springer. Kemudian kami juga punya imprint baru, Bu, namanya Atlantis Press. Itu kami sekarang juga sudah jadi satu bendera dengan Springer. Itu silahkan hubungin saya, nanti saya jembatani dengan editorial. Atau Ibu bisa langsung ke website mereka. Coba saya kasih tunjuk Atlantis Press. Is already part of Springer Nature, Bu. Kemudian kami juga punya Springer Press. Ini juga melayani publikasi dalam bentuk untuk proceeding juga kami layani. Jadi kami punya Springer Press, BMC Press, Nature Press, dan sebagainya. Springer juga kami punya. Ada guidance-nya, baik untuk Springer maupun Atlantis Press. Kemudian conference juga kami melayani ya, Bu ya. Silahkan nanti di-explore lebih dalam lagi. Kenapa saya setiap kali ditanya terkait publikasi hasil konferensi selalu mensuggest ke Atlantis Press? Karena saya sudah mengumpulkan banyak sekali permintaan seperti ini, dan awalnya saya selalu encourage ke Springer kan, cuman selalu tidak berhasil karena mungkin requirement atau quality standar dan sebagainya. Kemudian setelah saya mendengar Atlantis Press sudah join dengan Springer, saya mulai suggest beberapa institusi yang terbaru tuh, semisal kayak dari Politeknik Negeri Malang, Unika, atau beberapa perguruan tinggi gitu, mereka yang punya conference, saya encourage untuk ke Atlantis Press, dan good news terjadi gitu loh. Saya lihat mungkin tidak se-complicated atau setinggi requirement-nya dengan Springer ya, Atlantis Press ini. Kemudian kalau Bapak Ibu semua lihat, kalau diklik di proceeding, itu terlihat keilmuannya juga jelas. Kemudian mau nanti, kalau di Springer, saya sering dengarnya adalah tidak lari atau tidak terbit ke jurnal, tapi terbitnya ke e-book series. Padahal permintaan dari si penulis atau conference kalau bisa terbitnya di jurnal. Sedangkan kalau di Springer, larinya nanti publish-nya bukan di jurnal tapi di e-book series. So saya encourage Ibu untuk bisa pelajari lebih lagi Atlantis Press. Kalau ternyata sudah fix mau communicate dengan editor, bisa dua cara, langsung komunikasi dengan editor atau bisa email ke saya, nanti saya komunikasikan dengan editorial dari Atlantis Press. Kalau di Springer itu ada kontak mereka menyediakan email mereka. Boleh di CC ke saya untuk saya membantu lebih ke reminder ke mereka. Gitu Bu. Jadi kita menerima itu banget kok. Menerima manuskrip untuk bisa dipublish dengan Springer. Kalau Nature, saya sampaikan sekali lagi, internal conference tidak diterbitkan di Nature. Nature itu hanya murni hasil penelitian atau review dari si reviewer yang kami terbitkan. Gitu Bu. Oke, baik. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau belum ada mungkin Mbak Eva mau ngasih info dulu, Mbak.
Iya, baik. Nah, saya coba, ternyata linknya juga masih belum keluar questionnya. Jadi mungkin untuk mempersingkat waktu, kami akan mengirimkan souvenir kepada seluruh partisipan hari ini. Jadi souvenirnya akan kita kirim ke perpustakaan UNS dengan dengan catatan partisipan yang datang pada kegiatan wajib mengisi pada formulir pendaftaran yang tertera di poster yang sudah diinfokan pihak perpustakaan. Wajib, karena kita tidak hanya mengirimkan souvenir, nanti kita juga untuk mendata e-certificate yang akan diberikan dari Springer dan iGroup. Itu dia. Mungkin nanti dari pihak perpus juga bisa men-share terkait formulir pendaftarannya kepada seluruh partisipan yang datang pada siang hari ini. Terima kasih, Bu Dian. Oke, baik-baik. Itu tadi kabar gembira loh Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk mengisi formulir kehadiran yang kemarin sudah ada di flyer supaya nanti dapat merchandise dari Springer Link begitu. Oke, Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Bagas, Mbak Eva, Pak Burhanuddin, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Tapi ini sebelum menutup, saya minta izin untuk mengambil gambarnya dulu ya, Bapak Ibu. Minta tolong untuk open cam. Ya. Oke, bisa saya minta tolong untuk difotokan, ya? Mulai. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Belum, 1. 1 sudah. Oke. 2. 3. Oke. Sudah, Mbak Utari? Tidak pada open mic, open video ini. Ada nggak on cam ya, Mbak? Iya, bisa diulang untuk open kamera mungkin, open kamera. Oke, Bapak Ibu, mohon kerjasamanya untuk open cam. Nggak apa-apa kok, Bu. Nanti tidak berbahaya ini. Oke, nggak usah dandan-dandan, nggak apa-apa, Bu. Bisa dimulai. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Slide 1. Sebentar. Slide 2 banyak yang nggak open juga ini. Slide 3. Wah, ini banyak yang nggak open. Sudah, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, sudah selesai. Di chat sudah ada formulir kehadiran yang mesti diisi apabila Bapak Ibu menginginkan mendapatkan merchandise dari Springer. Tapi kalau nggak isi berarti nggak dapat gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ada lagi untuk alamat email. Jadi kita punya alamat email e-resources.uns.ac.id itu bisa digunakan apabila Bapak Ibu ada kesulitan dalam mengakses database yang sudah dilanggan oleh perpustakaan UNS. Begitu. Nanti kalau ada apa-apa silahkan email ke situ. Kami terima kasih juga kepada semuanya dan juga para peserta yang hadir. Mohon maaf apabila dalam membawakan acara masih banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mbak Ibu. Eva, Terima kasih Bu Dian. Ya, Terima kasih Bapak Ibu semua. Stop recordingnya ya. Ya.